Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu lanjut berita yang keempat, Sky Sport memaparkan ada beberapa pemain Inter yang sejauh ini sudah mencatatkan bermain lebih dari 1000 menit. Wah gila nih, baru berapa Giornata udah 1000 menit aja. Yaitu Barella, Calhanoglu, Bastoni, Dumfries, dan Lautaro Martinez. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita. Berita yang pertama, headline dari La Gazzetta, Lautaro top, Lautaro yang terbaik. Isi beritanya begini: Inter memimpin Liga dan Lautaro sendirian mendaki Gunung Olympus. Kini bahkan Haaland dan Mbappe pun mengejar rekor gol Lautaro. Lautaro rata-rata mencetak 1 gol setiap 75 menit. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hal ini di klub besar lainnya. Inter ingin memperbaharui kontrak Lautaro sesegera mungkin, dan Inter akan memberikan harga yang tidak kurang dari value Osimhen, yaitu sekitar 180 juta. Kemudian berita yang kedua masih dari La Gazzetta dello Sport. Ini adalah daftar produktivitas gol per menit dari penyerang-penyerang Eropa. Yang paling tinggi seperti yang tadi gue bilang ya, Lautaro Martinez mencetak 12 gol dari 11 pertandingan, rata-rata 1 gol setiap 75 menit. Kemudian di bawahnya ada Mbappe, 9 gol dari 10 pertandingan, rata-rata 1 gol setiap 88 menit. Di bawahnya dia ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, Mohamed Salah, dan Erling Haaland justru paling bawah ya, 9 gol dari 11 pertandingan, rata-rata 1 gol setiap 109 menit. Kemudian berita yang ketiga, gue pengen update papan klasemen teman-teman. Wah, kita Kapolista nih, pucuk setelah Milan dikalahkan oleh Juventus ya. Namun kita tidak bisa terlalu jumawa teman-teman. Inter harus tetap fokus ya, karena di partai berikutnya kita akan mendapatkan lawan berat. Kita akan menghadapi Roma. Walaupun Milan sendiri, rival kita, juga akan menghadapi lawan sulit. Milan akan menghadapi Napoli. Nah, dalam hal ini, tim yang bisa mencuri kesempatan adalah Juventus, tim peringkat 3 saat ini. Mereka di giornata berikutnya cuma menghadapi Verona. Jadi Juventus ini punya banyak keuntungan ya. Mereka tidak tampil di Eropa, jadi kondisinya bugar. Dan di giornata berikutnya mendapatkan lawan yang relatif lebih mudah dibandingkan lawan-lawan yang dihadapi oleh Inter dan Milan. Itulah kenapa teman-teman, di awal musim ini banyak media-media Italia, pengamat sepak bola Italia yang mengatakan bahwa Juventus punya peluang juga untuk mendapatkan Scudetto di musim ini. Lalu lanjut berita yang keempat, Sky Sport memaparkan ada beberapa pemain Inter yang sejauh ini sudah mencatatkan bermain lebih dari 1000 menit. Wah gila nih, baru berapa Giornata udah 1000 menit aja. Yaitu Barella, Calhanoglu, Bastoni, Dumfries, dan Lautaro Martinez. Waduh, ini jangan sampai nih pemain-pemain andalan kita berguguran karena kelelahan ya. Semoga Inzaghi bisa rotasi dengan baik. Lalu lanjut berita yang berikutnya. Barella diisukan termasuk dalam deretan nama pesepak bola Italia yang terkena skandal judi teman-teman. Tetapi Barella langsung menanggapinya di sosial media ya. Dia merasa dirinya tidak bersalah. Dia posting tuh berita yang menyebut nama dirinya masuk dalam skandal judi. Dia tulis caption begini: Anda tidak serius, Anda cumalah seorang badut. Lalu lanjut berita berikutnya. Berita yang keenam, ada pendapat tentang kiper kita Yann Sommer dari mantan kiper Lazio, Luca Marchegiani. Dia bilang begini: saya sudah menyukai Sommer sejak sebelum dia di Inter. Dilihat dari struktur tubuhnya, terlihat jelas bahwa dia adalah seorang kiper. Walaupun Sommer relatif lebih pendek dibandingkan rata-rata kiper Eropa lainnya. Sommer menurut Marchegiani adalah old fashion goalkeeper. Dia sangat reaktif, punya mental yang bagus, dan tahu bagaimana menempatkan diri di lapangan. Ia juga bermain baik bersama Inter, walaupun di beberapa pertandingan, ini menurut Marchegiani teman-teman, Inter tampak seperti tidak membutuhkan kiper karena memiliki pertahanan yang solid. Akan tetapi, ada momen-momen penting seperti ketika melawan Sociedad di Liga Champions, Sommer menunjukkan kelasnya. Dia sangatlah penting. Selain dari Luca Marchegiani, juga ada pendapat juga dari Sebastian Frey ya, ini mantan kiper kita. Frey bilang begini: penjualan Onana oleh Inter adalah sebuah masterpiece, sebuah mahakarya. Inter mengambil dia dengan biaya 0, lalu menjualnya dengan harga yang tinggi hanya dalam waktu 1 tahun. Dari sudut pandang olahraga, Onana bermain sangat bagus di Inter.
walaupun saat ini ia mengalami kesulitan di Premier League. Kemudian tentang Sommer, kita sedang membicarakan seseorang yang expert, kiper yang berkualitas. Saya rasa Inter telah membuat keputusan yang sangat amat logis dengan menjual Onana dan mengambil Sommer. Lalu lanjut berita yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Kita mendapatkan sponsor yang baru lagi. Ini gua bacain beritanya ya. FC Internazionale Milano mengumumkan bahwa perjanjian baru telah ditandatangani dengan Shinare Motors, perusahaan raksasa dari Tiongkok. Perusahaan ini akan menjadi mitra regional resmi untuk musim 2023-2024. Perjanjian ini merupakan bukti bahwa Inter tetap melakukan aktivitas bisnis di Tiongkok dan memiliki hubungan yang baik antara kedua negara, Italia dan Tiongkok. Perjanjian tersebut diresmikan di Milan di kantor pusat Inter di hadapan CEO Corporate Inter Alessandro Antonello dan Wakil Presiden Shinrai Automobile Yong Si. Kerjasama ini membuat SWM Motorcycle milik Shinrai akan menjadi official motorcycle partner Inter di Eropa. Wah, ini berarti Inter dalam 2 bulan terakhir telah mengikat kerjasama dengan 2 perusahaan besar ya. Yang pertama dengan Qatar Airways, mereka menjadi maskapai resmi Inter. Lalu yang baru saja adalah dengan SWM Motorcycle menjadi sponsor resmi motorcycle. Gue gak ngerti sponsor resmi motorcycle maksudnya apa. Kalau Qatar Airways kan jelas ya, maskapai penerbangan. Jadi Inter kalau punya kebutuhan away pertandingan tandang ke negara lain, ya pesawatnya pakai Qatar Airways. Nah, kalau sponsor motorcycle nih gue nggak tahu sih ini buat apa. Apa pemain Inter kalau dari rumahnya ke tempat latihan pada motoran kali ya, jadi motornya sama semua. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.